Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ridho dan karunia-Nya lah alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah berupa umur yang panjang sehingga bolehlah kita bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Semoga syafaat Rasulullah akan sampai kepada kita umatnya. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tentang puasa membuat kita sehat. Para pendengar RRI Manado di mana saja berada, Allah berfirman yang ditujukan kepada orang-orang beriman dari umat ini seraya menyuruh mereka agar berpuasa, yaitu menahan diri dari tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena di dalamnya terdapat sebuah keharmonisan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sedangkan manfaat puasa ditinjau dari segi kesehatan adalah membersihkan usus-usus kita, memperbaiki kerja pencernaan dan membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan makanan, mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di perut kita sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kamu agar kamu itu menjadi sehat. Termasuk manfaat puasa adalah mempersempit jalannya aliran darah yang merupakan jalannya setan pada diri manusia, karena setan itu masuk pada manusia melalui jalan aliran darah. Dengan berpuasa maka dia aman dari gangguan setan, kekuatan nafsu syahwat dan kemarahan. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa sebagai benteng untuk menghalangi nafsu syahwat kita, sehingga beliau memerintah orang yang belum mampu menikah dengan berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, agar sempurna puasa kita sesuai dengan tujuannya, ikutilah langkah-langkah yaitu puasa menjadi kita sehat, yaitu jangan terlalu berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam makanan kita. Justru adalah menyederhanakan makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, makan dan minumlah dan jangan kalian berbuat israf. Israf atau berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf atau berlebihan. Ayat ini termasuk pangkal ilmu kedokteran, sebagaimana Allah mengklasifikasikan seluruh ilmu kedokteran ini hanya dalam setengah ayat ini saja. Lantas membacakan ayat ini. Ayat ini juga menganjurkan makan dan minum yang merupakan penopang utama bagi kelangsungan hidup seseorang. Kemudian melarang berlebih-lebihan dalam hal tersebut karena dapat membahayakan tubuh kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa disertai dengan berlebih-lebihan dan kesombongan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi,
Tiada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi anak Adam daripada perutnya. Cukuplah bagi mereka yang beberapa suap yang dapat menopang tulang punggung penyambung hidupnya. Jika hal itu tidak bisa dihindari, maka masing-masing sepertiga bagian untuk makanannya, sepertiga bagian untuk minumnya, dan sepertiga bagian untuk nafasnya. HR Ahmad An-Nasai dan Ilmu Maza. Sofyan Ats-Tsauri rahimakumullah berkata, jika Anda menghendaki badan sehat dan tidur sedikit, maka makanlah sedikit saja. Jadi di bulan suci Ramadan ini janganlah kita terlalu berlebih-lebihan. Jangan semua yang ada di makanan kita santap semuanya. Karena tadi Rasulullah SAW telah bersabda cuma sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk nafas kita. Jadi ketika kita makan terlalu berlebih-lebihan, maka kita akan terbawa rasa tidur. Dan ini ketika menjelang sahur itu kita disunahkan untuk tidak makan terlalu banyak, karena ketika menjelang sahur kita sehabis makan, maka setelah itu kita akan, makanya dikatakan bahwa lebih baik kita mengakhirkan sahur kita agar supaya apa? Kita dapat menjalani sholat subuh berjamaah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di antara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah nafsu yang menyesatkan dalam perut dan kemaluanmu, serta hal-hal yang dapat menyesatkan hawa nafsumu. Ketahuilah bahwa dampak teringan akibat berlebih-lebihan dalam makan dan minum itu adalah terlalu banyak tidur dan malas melaksanakan sholat tarawih serta membaca Al-Quran, baik waktu malam ataupun di siang hari. Dan barang siapa yang banyak makan dan minumnya, maka akan lebih banyak tidurnya, sehingga tidak sedikit kerugian yang menimpanya. Yusur Qaradawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam mengungkapkan salah satu rahasia puasa yang bisa kita rasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadan ialah menyehatkan badan kita. Jadi puasa ini adalah untuk menyehatkan badan kita, bukan untuk membuat kita sakit, tapi puasa ini dapat menyehatkan tubuh kita. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar juga akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani kita. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau ahli kesehatan dunia, yang membuat kita tidak perlu meragukannya lagi. Dengan berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu perut memang harus diistirahatkan dari bekerja memproses makanan yang masuk, sebagaimana juga mesin yang harus kita istirahatkan. Apalagi di dalam Islam, isi perut kita ini memang harus diistirahatkan. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW bersabda, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, dan sepertiganya untuk udara. Kemudian makan sahurlah sehingga membuat kekuatan fisikmu itu selama berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Inilah subhanallah. Makanya ketika sahur kita harus mengakhirkan makan sahur kita. Jangan terlalu cepat, baru jam 2 kita sudah makan sahur, sehingga bawaannya kita akan tertidur dan kita tidak dapat melaksanakan sholat subuh. Maka alangkah baiknya yaitu kita mengakhirkan makan sahur kita sehingga sholat subuh kita dapatkan. Rasulullah SAW juga bersabda, bantulah kekuatan fisikmu untuk berpuasa di siang hari dengan makan sahur, dan sholat malam dengan tidur siang dan tidur siang.
Kemudian segeralah berbuka jika matahari benar-benar telah tenggelam. Makanya ketika kita hendak sahur, yaitu kita bukan tidak bisa makan, tapi kita harus makan, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau kita terlalu berlebih-lebihan, bawaannya itu kita akan tidur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, manusia itu senantiasa dalam kebaikannya selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahurnya. Jagalah dirimu dari berbagai syahwat, keinginan, bahkan meskipun halal bagimu, hal itu agar tujuan puasa tercapai dan mematahkan nafsu dari keinginan. Jabir bin Abdullah Rasulullah radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berpuasa, hendaklah berpuasa pula pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dari dusta dan dosa-dosa. Tinggalkanlah menyakiti tetangga dan hendaknya kamu senantiasa bersikap tenang pada hari kamu berpuasa. Jangan pula kamu jadikan hari berbukamu itu sama dengan hari kamu berpuasa. Nah, inilah puasa, yaitu apa? Kita dilatih seluruh anggota tubuh kita, mulai dari pendengaran kita, penglihatan kita, dan lisan kita dari dusta dan dosa-dosa. Dan tinggalkanlah menyakiti orang lain, dan hendaknya kamu senantiasa bersikap tenang pada hari kamu berpuasa. Pada bulan Ramadan tidak sedikit orang berpuasa, tetapi itulah tadi dipanggil hai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman dia akan tetap istiqomah di dalam berpuasa. Dan inilah nanti bisa menjadi madrasah tarbiyah kita di bulan suci Ramadan. Karena apa? 11 bulan Allah berikan kepada kita kesempatan. Mari 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini kita jaga puasa kita dengan sahur, makan sahur. Artinya kita mengakhirkan sahur kita, tidak kita terlalu cepat makan sahur. Misalnya baru ketika jam 1 kita sudah makan sahur. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Karena di dalam Islam mengakhirkan sahur itu yaitu ketika akan mendekati imsak, sehingga kita tidak lagi tertidur dan kita dapat melaksanakan sholat subuh bersama-sama. Semoga Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita, bangun malam kita ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.